Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Yanti, pengurus Dewan Pelkat PKLU GPIB. Saat ini saya berjemaat di GPIB Pengharapan Cibinong. Bapak Ibu yang terkasih, malam ini hari Kamis tanggal 17 April 2025 kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya melalui SBU. Sebelumnya kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 446. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. Setialah sokongannya tentu di jalan yang berat. Kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah. Setialah, percaya penebus, percaya janjinya. Setialah, berjuanglah terus di fajar mereka, diputuskannya rantai setan. Kau bebas dari kesempitan. Setialah. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau telah memimpin kami sepanjang hari ini dari pagi sampai pada malam hari ini saat kami akan beristirahat. Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memimpin kami, menuntun kami, sehingga kami dapat merenungkan firman-Mu ini dengan baik dan dapat kami wujudkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami Tuhan, yang kami mau alaskan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari Markus 15, ayat 1 sampai 15. Di bawah perikop, Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat serta seluruh mahkamah agama mengadakan perundingan. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawa dan menyerahkan dia kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya lagi kepadanya, "Tidakkah engkau menjawab sama sekali? Lihatlah, betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Namun Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pada tiap hari raya itu, Pilatus membebaskan satu orang tahanan menurut permintaan mereka. Pada waktu itu ada seorang yang bernama Barabas, sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Lalu datanglah orang banyak dan meminta supaya ia melakukan hal itu untuk mereka seperti biasanya. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan bagi kamu raja orang Yahudi ini?"
Ia sudah mengetahui bahwa imam-imam kepala menyerahkan Yesus karena dengki. Namun, imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk mendesak supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apa yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Mereka berteriak lagi, "Salibkan dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia!" Karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, sedangkan Yesus dicambuknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Renungan pada malam hari ini terambil dari SBU dengan judul Antara Kebenaran vs Kebahagiaan dengan ayat penguat, karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, sedangkan Yesus dicambuknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Diambil dari ayat ke-15. Saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu, satu pertanyaan sederhana mengawali renungan ini. Manakah yang saudara pilih? Kebenaran atau kebahagiaan? Ada yang berkata, orang berbahagia belum tentu dia mencapainya melalui tindakan yang benar. Namun orang yang benar, pasti dia merasakan kebahagiaan walau situasi kehidupan sulit. Mari belajar dari perenungan ini. Bacaan pagi ini adalah sebuah narasi Markus yang berkisah tentang Yesus yang diadili di hadapan Pilatus, gubernur Romawi yang bertugas di Yudea pada 23 sampai 26 Masehi. Perjumpaan Pilatus dengan Yesus tersebut pada akhirnya membawa Pilatus pada kesimpulan bahwa Yesus tidak bersalah seperti apa yang dituduhkan kepadanya. Pilatus ingin membebaskan Yesus, namun orang banyak yang telah dihasut para imam kepala menuntut agar Barabas dibebaskan dan Yesus disalibkan. Ada sebuah kebiasaan di hari Paskah di mana pemerintah Roma biasanya akan membebaskan seorang tawanan dari penjara. Pilatus memberikan pilihan itu, apakah Yesus atau Barabas, seorang penjahat kejam yang telah melakukan pembunuhan saat terlibat dalam pemberontakan melawan pemerintah Roma untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Yahudi. Pada akhirnya, Pilatus menyerah terhadap tuntutan massa. Alasan yang diberikan adalah karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak, yang terdapat di ayat 15. Tindakan Pilatus itu tidak didasari oleh kebenaran, melainkan oleh keinginan untuk memuaskan hati orang. Dengan tindakan ini, Pilatus memperoleh kebahagiaan karena memenuhi keinginan orang banyak dan membuat dia aman. Namun, dia mengkhianati kebenaran itu. Malam ini, mari bulatkan tekad sebagai pengikut Yesus yang setia untuk terus berupaya melakukan apa yang benar, walau itu akan membuat kita sulit. Niscaya, kebahagiaan sejati akan kita peroleh karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Setialah, bertahanlah tetap sehingga kau menang. Setialah,
Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami telah membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukan kami untuk dapat berpikir, berkata, dan bertindak benar dalam hidup ini. Meskipun itu akan menempatkan kami pada situasi yang sulit. Tolonglah kami untuk menjadi pengikut-Mu yang setia, yang terus berusaha melakukan apa yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini juga kami ingin berdoa untuk Bapak Ibu PKLU dimanapun berada. Tuhan, kiranya Engkau selalu mau menemani mereka di dalam kesendirian mereka bila mereka sendiri. Kau mau menghibur mereka jika mereka sedih. Kau mau menopang mereka di dalam pergumulan mereka. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpin juga di dalam aktivitasnya sehari-hari, sehingga mereka selalu merasakan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, inilah doa kami pada malam hari ini. Kami akan beristirahat, kiranya Engkau mau memimpin kami di dalam istirahat kami ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan segala gangguan yang dapat mengganggu istirahat kami. Dan kiranya Engkau mau membangunkan kami pada besok pagi dengan tubuh yang segar dan selamat. Tuhan, doa ini kami mau serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat Bapak Ibu, dimanapun berada. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati. Amin.